Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas sebuah kisah dari pria yang menjadi perkasa setelah minum suatu ramuan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke cerita. Gas lur. Di awal kisah kita diperlihatkan seorang ibu-ibu yang sedang minum dan mengeluh di depan patung keramat. Karena ia sudah mabuk, ia pun melempar botol minumannya ke arah patung keramat itu, lalu menyebabkan hidung dari patung tersebut yang mirip otong patah dan jatuh. Setelah hidung patung itu jatuh, terjadilah sesuatu yang aneh. Tiba-tiba muncul banyak pria yang cuma pakai kancut, lalu menggenjot ibu-ibu tersebut. Lalu esok harinya potongan hidung patung itu dibawa ke desa dan terulang kembali kejadian itu. Seisi desa semuanya digenjot oleh cowok-cowok yang cuma pakai kancut. Karena kekuatannya itu, akhirnya hidung patung itu diubah menjadi minuman dan disembunyikan oleh seorang guru. Setelah kejadian itu, keseimbangan desa berubah, di mana para wanita lebih dominan dari pria. Para wanita mengerjakan pekerjaan pria, dan yang wanita mengerjakan pekerjaan pria. Nah, ini adalah Byun. Walau dia pandai berantem dan kelihatan maco, ternyata dia punya masalah dengan kejantanannya. Dan karena itu ia menjadi olok-olok para betina di kampungnya. Berbeda dengan kakaknya yang bernama Kang Mok yang punya otong besar dan menjadi dambaan betina di kampungnya. Hal itu membuat Byun frustasi dan minum-minum. Saat ia sudah mabuk, ia pun mengamuk di tempat minum tersebut. Byun menghancurkan kendi-kendi yang berisi minuman di kedai itu. Lalu kakaknya datang dan menghentikannya. Lalu saat kakaknya membawa Byun pulang, mereka bertemu seorang gadis cantik di jembatan. Lalu gadis itu langsung menari dan membuat mereka berdua terpana lalu jatuh ke sungai. Lalu saat mereka sedang menghangatkan tubuh, Kang Mok memberi ramuan penambah stamina pada Byun. Tapi Byun menolak dan meninggalkannya sendirian. Scene pun berpindah pada flashback. Ternyata penyebab lemah syahwat si Byun tersebut karena kakaknya yang tidak sengaja membakar bagian bawah Byun dan memadamkannya dengan cara yang barbar. Lalu di suatu pagi ada bapak-bapak gemes yang sedang ngerumpi. Mereka membicarakan seorang gadis cantik tapi sedikit gila yang bernama Darling dan merencanakan mengintipnya saat mandi malam nanti. Malam harinya mereka pun melakukan rencananya dan Byun pun ternyata juga ada di sana. Lalu tiba-tiba ada gunung kembar yang mengapung di tengah-tengah mereka. Esoknya saat si Darling keluar dari pondoknya, ia menemukan kotak berisi makanan dan ternyata orang yang menaruh kotak itu adalah Byun. Ternyata Byun jatuh hati dengan wanita itu. Lalu saat si Darling sedang mandi, bapak-bapak gemulai yang tadi malam kembali mengintipnya. Tapi ketahuan oleh istri-istri mereka. Karena istri-istri mereka barbar, jadi mereka menyerang Darling dan menuduhnya sebagai wanita penggoda. Untung saja di sana ada Kang Mok, lalu ia pun menyelamatkan si Darling. Lalu malam harinya saat di rumah, Kang Mok membicarakan soal perkawinan dan tiba-tiba Darling pun keluar dari dalam rumah Byun.
Setelah itu Byun pun galau karena ia mengira kakaknya akan menikahi gadis yang ia sukai. Ia pun lantas pergi dari rumah. Saat ia sedang galau, ia bertemu dengan seorang guru dan muridnya yang terkena jebakan hewan. Byun pun menolong mereka lalu menceritakan masalah kejantanan yang ia alami. Lalu guru itu memberitahu Byun tentang ramuan kejantanan yang dikubur di dekat patung suci. Tanpa pikir panjang, Byun pun mencari ramuan itu. Sebelum si guru menyelesaikan omongannya, bahwa Byun hanya boleh meminum seteguk saja. Jika terlalu banyak, maka akan ada bencana yang menimpa desanya. Lantas Byun pun menemukan ramuan tersebut, dan karena rasa sakit hatinya pada wanita di desanya, ia pun menghabiskan semua ramuan tersebut. Lalu ia tertidur. Setelah ia menghabiskan ramuan tersebut, ia lalu tertidur. Tapi saat ia terbangun, terjadi perang sehingga semua pria di desanya harus mengikuti wajib militer. Dari situlah ia tahu bahwa kakaknya menggantikannya untuk ikut wajib militer dan maju ke medan perang. Sampai di rumah, ia hanya menemukan Darling sendiri dan memutuskan untuk merawat Darling sampai kakaknya kembali. Singkat cerita, para wanita di kampungnya tahu bahwa sekarang otong si Byun telah tumbuh dan membuat mereka menggoda Byun agar mau enak-enak dengan mereka. Akhirnya Byun pun terpancing dan enak-enak dengan para betina di kampungnya sampai para betina itu mengantri. Setelah itu kabar tentang kejantanan Byun sampai di istana. Lalu Byun pun dibawa ke istana dan disuruh bertanding dengan orang barat. Jika Byun menang, maka pihak istana akan menarik kembali kakaknya dari medan perang. Hari pertandingan pun tiba. Lawan Byun bisa mengangkat 3 bola besi dengan otongnya, sedangkan Byun bisa mengangkat sampai 10 bola besi, dan ia pun memenangkan kompetisi tersebut. Selanjutnya istana pun menepati janjinya. Tapi sayang, saat orang suruhan istana mencari kakaknya, kakak Byun tidak ditemukan dan mereka menganggap bahwa kakak Byun telah tewas. Setelah itu, Byun pun merasa bersalah, lalu pulang dan mengurung diri di rumahnya. Desanya pun kini dilanda kekeringan parah, dan orang yang ia cintai juga terkena penyakit aneh karena kekeringan tersebut. Lalu ia pun membawa Darling ke tempat tabib untuk berobat. Lalu kata si tabib, Byun harus menggenjot Darling untuk memulihkan keadaannya, karena Byun punya aura positif yang besar. Dengan terpaksa Byun pun menggenjot Darling. Ia semakin merasa bersalah karena telah menggenjot calon kakak iparnya. Akhirnya para pria di desa itu pulang dari medan perang. Tapi kekeringan desa itu semakin parah sehingga kepala desa memanggil seorang guru. Lalu kata guru itu, mereka harus mencari ramuan sakti di dekat patung keramat untuk memulihkan kondisi desa tersebut. Saat mereka menemukan botol ramuan itu, ternyata botolnya telah kosong. Dan mereka pun mengetahui bahwa Byun telah meminum semua ramuan itu dan ia menghamili para wanita di kampungnya.
Akhirnya mereka pun memutuskan menangkap Byun dan mengorbankannya kepada dewa desa itu. Saat Byun tahu bahwa ia akan dikorbankan, ia tidak melawan dan menyerahkan diri dengan sukarela untuk dikorbankan, karena ia merasa bahwa ia adalah penyebab semua bencana di desanya tersebut. Tanpa ia sadari, ternyata kakaknya masih hidup dan ternyata kakaknya membawa pulang Darling untuk dinikahkan dengan Byun. Dan kini Darling tengah hamil anaknya Byun. Setelah Byun berkorban, akhirnya hujan pun turun dan keadaan desa berangsur membaik. Lalu keseimbangan desa pun juga pulih. Byun pun menjadi legenda. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan bahwa sebenarnya Byun masih hidup dan ia pun menjadi legenda. Setelah itu film pun tamat.